Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, alhamdulillah baik. Baik semua? Baik. Oke, keluarga di rumah baik bu? Baik. Baik. Anaknya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi kesini naik apa bu? Jalan kaki. Jalan kaki. Naik becak. Oh naik becak bu ya, jauh bu ya rumahnya? Oh iya. Baik bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dalam pertemuan kita, pertemuan rutin P2K2. Untuk selanjutnya bu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul perlindungan anak. Tepatnya di sini saya akan membawakan sesi 11, yaitu pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Di sini saya akan membawakan langkah kedua bu ya, yaitu pengertian anak dan hak-hak anak. Ibu-ibu semua punya anak? Ya. Punya. Anaknya berapa bu? 1. Oh 1. Ibu Lilis? Anaknya 2. berapa? 2. Semua sudah punya anak bu ya. Oke. Pertama saya ingin tanyakan ke ibu-ibu, yang ibu tahu tentang pengertian anak itu apa? Pengertian anak bu, yang ibu tahu apa itu anak bu? Seorang manusia yang dilahirkan dari rahim ibu. Oh iya Bu Lilis, seorang manusia yang dilahirkan dari rahim ibu. Benar sekali Bu Lilis, terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang ibu Pina tahu tentang anak apa itu bu? Dilahirkan dari rahim ibu. Oh, dilahirkan dari rahim ibu, sama kayak Bu Lilis bu ya? Ya. Baiklah, jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian anak yang pertama dan selanjutnya hak-hak anak. Nah, di sini bu, kita bisa melihat ini ada di hijab nomor 2 pengertian anak. Coba dibaca Ibu Pina, apa bu? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, dari sini ini menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi yang masih di bawah 18 tahun itu masih disebut anak, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi ketika seorang ibu itu hamil, mengandung, yang di dalamnya itu sudah disebut sebagai seorang anak. Jadi kalau sudah 18 tahun ke atas gimana dia bu? Bukan anak lagi, bukan anak-anak maksudnya, tapi dia sudah menginjak usia remaja. Makanya di sini anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah selanjutnya, ini kita membahas hak anak. Coba Bu Lilis, dibaca Bu Lilis, hak anak. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu hobi area. Nah, hak anak. Jadi anak itu punya hak bu ya. Hak itu apa? Hak itu sesuatu yang harus dipenuhi, yang harus didapatkan oleh seorang anak. Di sini pengertian hak anak itu hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan hal area. Jadi yang namanya hak itu tidak boleh dilanggar bu, harus dipenuhi. Ini ada lagi ya, hak anak dapat diartikan hak yang melekat pada diri anak, pemberian Tuhan. Hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Kewajiban seorang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi maka pelanggaran hak. Lalu jika orang tua tidak memenuhi maka sama dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua tidak mampu maka negara yang harus mengambil alih anak. Itu sekilas tentang pengertian hak anak. Nah, yang ibu-ibu tahu hak anak itu apa aja bu? Bersekolah, bersekolah, bermain, jajan juga termasuk hak anak bu ya? Ya. Oh iya, jadi harus dipenuhi. Jadi nanti kalau punya anak, anaknya minta jajan harus dipenuhi bu ya. Oke,
Terima kasih jawabannya. Nah, di sini selanjutnya itu ada klaster hak anak. Ini klaster hak anak ini maksudnya pembagian hak-hak anak. Ada 5 klaster. Yang pertama klaster hak sipil dan kebebasan. Yang kedua klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yang keempat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Yang kelima langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, di sini saya punya kartu Bu ya, untuk kita bermain. Nanti kartunya saya bagikan ke ibu-ibu. Silakan nanti ditempel di sini Bu ya. Kartu yang saya bagikan ke ibu itu masuk ke klaster yang mana? Nah, ini coba dibagi Bu. Silakan dicocokkan dulu kartu yang ibu-ibu pegang itu masuk di klaster sebelah mana. Nanti bisa ditempelkan di sini Bu ya. Silakan dipikirkan dulu. Kalau sudah, silakan ditempelkan. Sudah Bu? Ya, kalau sudah silakan ditempelkan Bu ya. 1. Ini maksudnya. Sudah Bu? Ya. Kita bahas Bu ya. Ada klaster 1, aku berhak mendapatkan nama dan kewarganegaraan. Ini benar Bu? Klaster 1 hak sipil dan kebebasan. Jadi hak sipil berhak mendapatkan nama dan kewarganegaraan. Selanjutnya ada klaster 2, aku berhak diasuh oleh orang tua. Ini lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar. Aku berhak mendapat pelayanan kesehatan dengan baik apabila sakit. Lalu dengan pendidikan aku bisa tumbuh menjadi manusia berguna, menghargai sesama serta memiliki kemampuan dan keterampilan. Masuk di klaster pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, selanjutnya klaster 5 langkah-langkah perlindungan khusus. Aku harus dilindungi dari kekerasan seksual. Baik Bu, sebelum kita bahas ini saya jelaskan dulu Bu ya. Yang pertama yaitu klaster 1 hak sipil dan kebebasan, yaitu hak yang harus didapatkan anak berupa kebebasan memeluk agama salah satunya, memiliki akte kelahiran itu masuk di hak sipil, mendapatkan nama dan kewarganegaraan masuk di hak sipil juga. Ini berarti sudah benar. Lalu selanjutnya klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan, yaitu hak anak untuk mendapatkan pengasuhan alternatif. Aku berhak diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang. Ini juga sudah benar. Mendapat pelayanan kesehatan, benar ya. Ini klaster 3 kesehatan. Lalu klaster 4 pendidikan. Dengan pendidikan ya. Yang kelima perlindungan khusus. Ini salah satunya dari kekerasan seksual. Jadi di sini ibu-ibu sudah paham kan klaster-klaster dari hak anak ya. Ini contoh-contohnya sudah ibu tempel tadi di sini. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu, bagaimana cara ibu-ibu untuk memenuhi hak-hak anak ini Bu? Menyekolahkan anak, memberi nama anak, mengajak anak bermain. Oke, Bu Bidang katanya tadi mengajak anak bermain, menyekolahkan anak. Ibu Lilis tadi apa Bu?
memberi nama anak, Oh, memberi nama anak, iya benar. Terus ada lagi Bu? selalu memeriksakan kesehatan anak. Oh iya, memeriksakan kesehatan anak, membawa anak ke posyandu itu merupakan hak anak Bu ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada di cek ketiga, yaitu 31 hak anak. Hak tadi apa Bu? Hak itu harus dipenuhi oleh orang tua. Jadi orang tua harus membiarkan anak bermain. Dan bahkan orang tua harus ikut dengan anak bermain. Itu ada waktu-waktunya Bu. Lalu berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan. Ada di sini yang anaknya terpisahkan Bu? Ya, syukurlah kalau seperti itu. Terus bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, nama, identitas, berhak atas kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak. Itu hak-hak anak. Selanjutnya terkait dengan perlindungan pribadi dari tindakan penangkapan kesewenang-wenangan, dari perampasan kebebasan, dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi. Ada lagi dari siksaan fisik dan non fisik, dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking. Kan ada kadang-kadang, mungkin kalau di desa nggak ada ya, kalau di kota itu ada anak-anak kecil itu yang diculik terus dijual, itu dinamakan trafficking. Dari eksploitasi seksual. Nah, yang ini Bu yang perlu kita garis bawahi, eksploitasi seksual dan penggunaan seksual. Ini tidak hanya terjadi di kota, bahkan di desa-desa. Nanti ini akan dibahas juga gimana caranya kita mengantisipasi agar anak-anak kita itu tidak menjadi korban eksploitasi seksual. Selanjutnya dari eksploitasi atau penyalahgunaan obat-obatan, dari eksploitasi sebagai pekerja anak, dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terpencil, dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak, berhak khusus itu dalam situasi genting atau darurat. Jadi kalau dalam keadaan perang, negara perang itu anak berhak mendapat perlindungan khusus Bu. Ini juga sebagai pengungsi atau orang yang terusir. Terus jika mengalami konflik hukum, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial, ini anak-anak diberikan perlindungan khusus. Jadi Bu ya, di sini semua ada 31 hak anak ini harus diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang tua harus berusaha memberikan semuanya ini ke anak-anak kita. Itu Bu ya. Paham Bu sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak. Tidak. Kalau tidak, berarti saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum saya tutup, ini saya simpulkan kita sebagai orang tua harus memenuhi hak-hak anak kita Bu ya. Jangan sampai anak kita tidak mendapatkan haknya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas komitmennya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.